Lalu gulungan itu dibukanya dan ditunjukkan Hisam Umawi. Yang pertama, gambar seorang lelaki, matanya besar, punggungnya besar, lehernya panjang, tidak berjanggut, rambutnya ada tocang panjang, tampan rupanya. Kaisah mengatakan ini adalah Nabi Adam. Kita sebagai umat muslim tentu tidak tahu persis bagaimana wajah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita bisa mengetahui bagaimana wajah dari baginda Nabi. Dari riwayat-riwayat para sahabat, dari situ kita bisa mengimajinasikan bentuk wajah, bahkan postur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Hisam Umawi, salah seorang sahabat Rasul. Ada seorang raja yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, raja ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga berupa lukisan 14 para nabi, dan termasuk ada juga lukisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu di video kali ini kita akan mengisahkan tentang misteri lukisan 14 nabi. Allah berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Ketika itu ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk berdakwah dan menghambarkan bahwa ada nabi terakhir yang diutus di negara Arab. Mereka diutus untuk menemui Raja Romawi yang bernama Heraklius, atau yang familiar yang kita tahu adalah Hercules. Flavius Heraklius Augustus merupakan seorang raja atau kaisar yang ketika itu berada di zaman Bizantium. Nah, Heraklius ini merupakan seorang Nasrani yang taat. Ia merupakan seorang raja yang senang memperdalam Alkitab, dan dari Alkitab ini dia tahu bahwa akan ada seorang nabi terakhir yang diutus, dan di situ pula dijelaskan mengenai sifat dan karakteristiknya. Tapi sayangnya akhir dari kisah ini, Heraklius tidak memeluk Islam dikarenakan ia kesal lantaran nabi terakhir ini berasal dari bangsa Arab, bukan dari kaum Bani Israel yang merupakan kaumnya. Dan ketika itu memang bangsa Arab ini adalah bangsa yang tak terpandang dan cenderung menjadi bangsa non-blok, karena saat itu sering terjadi perang antara bangsa Arab, tidak pernah besar antara bangsa Romawi dan Persia. Nah, bangsa Arab ini tidak pernah memihak di antara keduanya. Kita kembali lagi ke cerita. Ketika itu sahabat Rasul yang bernama Hisam Umawi dan rekannya diutus oleh Abu Bakar untuk menawarkan Islam kepada Heraklius. Tatkala ketika Hisam tiba di istana kerajaan Romawi, dan ketika itu ia bertemu dengan Heraklius. Ketika itu ia menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian Heraklius mengajak Hisam dan rekannya itu ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah peti besar yang terbuat dari emas. Kemudian dibukalah peti tersebut oleh Heraklius, yang di dalamnya ada gulungan-gulungan kertas. Lalu gulungan itu dibukanya dan ditunjukkan kepada Hisam Umawi. Yang pertama, gambar seorang lelaki, matanya besar, punggungnya besar, lehernya panjang, tidak berjanggut, rambutnya ada tocang panjang, tampan rupanya. Kaisar mengatakan ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu dibukalah gulungan yang kedua, gambar seorang laki-laki, rambutnya keriting, matanya kemerah-merahan, badannya besar, janggutnya cantik. Kaisar mengatakan ini adalah Nabi Nuh. Yang ketiga, ada gambar laki-laki yang sangat putih, licin dahinya, pipinya panjang, putih janggutnya, wajahnya penuh senyum. Kaisar mengatakan ini adalah Nabi Ibrahim. Lalu dibuka gambar yang keempat,
Namun kali ini berbeda reaksi mereka ketika diperlihatkan gambar keempat ini. Para sahabat menangis dan mereka mengatakan, "Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami rindu bertemu beliau." Heraklius pun terkejut, yakin bahwasanya nabi yang ada di Arab itu memang benar nabi utusan Allah yang terakhir. Sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dideskripsikan memiliki rambut sedikit ikal berwarna sedikit kemerahan. Rambutnya terurai hingga bau, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya cenderung bulat dan memiliki mata hitam serta bulu mata panjang tidak berkumis dan berjenggot. Sepanjang kepalan tangannya, tulang kepalanya besar dan punya bahu lebar, berperawakan sedang dan atletis. Jari jemari tangan dan kakinya tebal dan lentik memanjang. Coba teman-teman bayangkan begitu tampannya Nabi kita kalau dibayangkan. Kemudian Heraklius melanjutkan membuka gambar selanjutnya, gambar wajah laki-laki yang kulitnya agak kehitaman, rambutnya keriting, matanya agak cekung ke dalam, pandangan matanya agak tajam, masam mukanya, cantik susunan giginya. Itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Di sebelah gambar Nabi Musa terdapat seorang wajah lelaki mirip Nabi Musa, tidak segarang wajah Nabi Musa, memiliki mata lebih sipit dan rambutnya seperti diminyaki. Itulah Nabi Harun alaihissalam. Raja membuka gambar yang keenam. Terdapat gambar seorang laki-laki, kulitnya sawo matang, sederhana dan tinggi, mukanya kelihatan ramah. Ini adalah wajah dari Nabi Lut alaihissalam. Dibuka gambar seterusnya, gambar seorang laki-laki, kulitnya putih kemerah-merahan, mancung hidungnya, jambangnya tipis, pipinya tirus dan berwajah tampan. Ini adalah wajah dari Nabi Isa alaihissalam. Dibuka lagi gambar yang ke-8, gambar seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa, bedanya hanya di bibirnya, ada sumbing sedikit. Ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dibuka lagi gambar yang ke-9, gambar seorang laki-laki, putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, tinggi orangnya, mukanya bercahaya, gaya tenang dan khusyuk. Inilah Nabi Ismail alaihissalam. Dibuka lagi gambar yang ke-10, keluar satu gambar rupanya mirip-mirip Nabi Adam, tapi mukanya semacam cahaya matahari, silau mata melihatnya. Ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dibuka lagi gambar yang ke-11, wajah lelaki, putih kemerah-merahan, kecil betisnya, besar perutnya, sederhana, tinggi, membawa pedang. Inilah wajah dari Nabi Daud alaihissalam. Dibuka lagi gambar yang ke-12, gambar seorang laki-laki yang besar punggungnya, panjang kakinya, dalam keadaan menunggang kuda. Inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dibuka lagi gambar yang ke-13, seorang laki-laki muda, hitam janggutnya, lebat rambutnya, cantik kedua matanya, tampan wajahnya. Inilah wajah dari Nabi Isa alaihissalam. Teman-temanku seiman, maka ketika itu Heraklius selesai memperlihatkan semua gambar Nabi dan Rasul. Para sahabat bertanya, "Dari manakah engkau mendapatkan semua gambar ini?" Dan Raja Heraklius berkata, "Nabi Adam pernah meminta kepada Allah agar memperlihatkan wajah para nabi dari keturunannya. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Adam semua gambar-gambar ini." Diriwayatkan gambar-gambar ini diletakkan oleh Nabi Adam di sebuah peti, kemudian dikubur di dalam tanah di wilayah tempat terbenamnya matahari. Lalu ketika zaman Zulkarnain, beliau menggali peti tersebut lalu diberikan kepada Nabi Daniel, maka sampailah peti tersebut ke tangan Heraklius. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, namun walaupun Heraklius yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, ia tidak juga mau beriman karena keangkuhannya. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang lukisan 14 Nabi dan Rasul. Semoga kisah kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.